Kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saleh-soleha. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran yang kedua. Setelah kita tadi melaksanakan CB, hari ini akan dilanjutkan dengan mapel bahasa Indonesia mulai halaman 53. Tapi sebelum itu seperti biasa kita berdoa bersama. Aman nggak Ustaz? Bismillah 53. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, serta amal yang diterima. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Ya, mudah-mudahan hari ini kita dimudahkan dalam belajarnya, diberikan semangat, ya, diberikan semangat dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung, yang kurang sedang tidak cerah, ya. Mudah-mudahan tidak membuat semangat kita luntur atau ikut-ikutan mendung, ikut-ikutan tidak semangat, ya, semangat. Oke, baik. Tadi Ustaz sampaikan akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu materinya mengenai informasi dari sebuah teks non-fiksi. Ya. Menggali informasi dari bacaan, kita bahas dulu. Ada non-fiksi, ada fiksi. Non-fiksi itu yang sesuai kenyataan. Bacaan yang cerita yang asli. Bacaan yang sesuai dengan kenyataannya. Kalau fiksi itu sudah sebuah karangan, ya, sebuah karangan atau sebuah buatan orang. Kalau ceritanya itu kayak mau dibuat sebagai cerita yang mengada-ada gitu ya. Kalau non fiksi mah sesuai kenyataan. Contohnya berita, informasi gitu kan yang ada di koran. Kalau yang fiksi mah adanya di novel, di komik-komik gitu ya. Novel-novel bacaan itu yang fiksi. Kalau non fiksi berarti yang sesuai kenyataan gitu, ceritanya atau isinya. Baik, menggali informasi dari sebuah bacaan, yaitu suatu bacaan pasti memuat informasi, pasti ya. Pasti kita membaca sesuatu itu setidaknya kita mendapatkan informasi baru atau mendapatkan informasi yang sudah kita ketahui ya, baik tersurat maupun tersirat. Informasi tersurat adalah informasi yang sudah tertulis jelas dalam bacaan. Ya, contoh berita hari ini, akhir-akhir ini kan terjadi banjir di daerah Jakarta dan sekitarnya. Memang sudah terjadi, ya. Itu berarti secara tersurat tertulis di dalam berita itu. Informasi tersirat adalah informasi yang tersembunyi dalam berita banjir itu kan satu hikmah yang kita bisa temui ketika terjadi banjir. Meskipun di dalam teks beritanya tidak dijelaskan bagaimana kita supaya tidak terkena banjir, informasi tersiratnya pasti akan kita temui. Maknanya apa? Berarti supaya kita tidak terjadi banjir, bagaimana langkahnya, pencegahannya, itu yang tersirat. Kalau yang tersurat mah benar-benar ada di teks.
Contoh tempat banjirnya, kelurahan apa, kecamatan apa, gitu, jam berapa, berapa orang yang menjadi korban, itu yang tersirat benar-benar tertulis di sana. Kalau yang tersirat tidak tertulis, ya. Yang tersurat mah jelas-jelas tertulis gitu. Menggali informasi dari suatu bacaan dapat menggunakan kalimat tanya berupa adik Simba. Apa Ustadz adik Simba? Nih, apa adik Simba teh? Apa? Apa adik Simba? Ayo jawab. Iwan dulu Iwan. Adik Simba teh kepanjangan dari Iwan? Apa? Apa? Iwan yang lain. Di mana? Kapan? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan terakhir bagaimana? Ahwat, apa untuk menanyakan tentang hal apa? Ahwat? Apa mah untuk menanyakan tentang Apa? Bertanya. Bertanya tentang apa? Yaitu contohnya benda, benda Ya, ini atau apa? barang gitu. Ini apa? Itu apa? Di mana menanyakan tempat. Kapan menanyakan waktu? Tuh, Ahwat masih Ahwat ya. Siapa menanyakan apa siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Orang. Menanyakan orang atau bisa satu orang atau bisa banyakan gitu ya subjeknya. Mengapa menanyakan apa? Mengapa? Sesuatu terjadi atau apa? Atau alasannya apa penyebabnya bisa terjadi gitu ya. Apa sih? Mengapa itu bisa terjadi banjir di Jakarta? Nah, itu menanyakannya kan seperti itu. Bagaimana apa? Bagaimana? Tentang hal apa? Menanyakan cara atau langkah. Bagaimana sih kita supaya tidak terkena banjir, tidak terkena longsor gitu ya. Pakailah adik Simba, wajib ini ya. Berikutnya, langkah-langkah menentukan pertanyaan untuk menggali informasi baru dalam sebuah bacaan. Bacalah bacaan dengan cermat dan teliti, tidak ada yang terlewat satupun berarti ya. Yang kedua, pahami isi bacaan dengan benar. Memahami sama menghafal itu jelas-jelas beda. Setuju? Setuju tidak? Setuju. Menghafal itu sama memahami itu beda. Menghafal mah benar-benar hafal teks berita itu, teks cerita itu. Yes. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Gak ada suaranya, Tat. Gak ada suaranya? Gak ada. Sekarang lancar nggak? Cek. Suara Ustadz cek. Lancar. Ada ya? Ada. Yang kedua adalah tadi memahami dan menghafal beda. Menghafal mah sudah jelas teksnya tertera di situ yang dihafal. Kalau memahami beda lagi. Paham sama hafal kan beda. Itu ya sudah jelaskan. Jadi yang kedua adalah memahami isi bacaan. Yang ketiga, tentukan pertanyaan sesuai dengan isi bacaan. Jangan nanya-nanya apa yang tidak ada di dalam bacaan tersebut. Ya, misalkan berita tentang banjir tadi, menanya. Ada nggak suara Ustaz? Ini di Zulfi sama di siapa tadi nggak ada? Di Zulfi sama di siapa tadi? Ya, ada ya. Jangan menanyakan hal yang tidak ada dalam sebuah teks bacaan. Nanti yang menjawabnya bingung. Kok di sini nggak tertera tapi ditanyakan pertanyaannya ada. Nah, nomor 3 ini, langkah yang ketiga ini adalah harus sesuai dengan isi bacaan. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung praktek di bacaan tentang ikan pari stingray. Stingray ya bacanya. Siapa yang mau bacain satu orang, please?
Paragraf 1 sama siapa yang mau? Ya, beramal soleh. Bacain paragraf 1 dari stringnya sampai di bawah perut saja. Danias mau? Enggak. Azwar mau? Azwar ya. Halaman berapa, Tat? Halaman 53 Azwar. Paragraf 1 yang ikan pari. Nanti Azwar nunjuk ke temannya siapa yang melanjutkan paragraf kedua. Sampai mana? Sampai di bawah perut yang paragraf 1. Silakan mulai Azwar. Stingray merupakan ada? Azwar bisa mulai? Bisa. Ya. Stingray merupakan hewan yang termasuk dalam kelompok ikan pari. Stingray adalah hewan bertulang rawan yang memiliki kerangka tulang yang elastis. Bagian besar ikan pari jenis stingray hidup di dasar laut. Ikan jenis ini bernapas dengan cara mengambil air yang melalui celah spirakel yang berada di bawah perut. Silakan paragraf kedua. Azwar menunjuk siapa? Davi, Davi, come on Davi, come on. Nanti Davi menunjuk paragraf yang ketiga. Davi. Suaranya ada Davi? Ada, ada. Next, Davi, paragraf 2. Nanti Davi menunjuk paragraf 3. 1, 2, 3. Ikan stingray dapat mencapai 35 cm. Di bagian bawah tubuhnya terdapat 2 alur kelenjar racun. Yes. Tubuh stingray ditutupi dengan lapisan kulit yang tipis. Tempat racun pada tubuh berkumpul. Paragraf terakhir. Paragraf terakhir sama siapa, Dap? Tunjuk, Dap. Abdan. Oh, Abdan. Halo, Abdan. Paragraf 3, Tat. Yes, of course. Pada dasarnya racun ikan pari jenis stingray tidak mengakibatkan kematian. Namun jika terkena racun dari stingray, korbannya akan merasakan sakit yang luar biasa. Racun yang dikeluarkan oleh ikan pari dapat diatasi dengan pemberian suatu zat panas. Hal ini dapat mengurangi kerusakan yang akan dialami oleh korban. Alhamdulillah selesai 3 paragraf. Terima kasih Azwar, Davi, dan Abdan. Nanti dapat hadiah berupa ucapan terima kasih. Ya. Terima kasih, mantap. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan. Oke. Ini ikan pari stingray, udah ada ya keterangan-keterangannya. Buka halaman berikutnya, kita jawab. Silakan kasih tanda checklist kalau sesuai dengan bacaan. Nomor 1. Benar tidak? Nomor 1. Stingray adalah ikan yang termasuk ke dalam kelompok ikan pari. Benar? Benar. Checklist, silakan Bapak Ibu. Kalau memang itu benar. Belum punya anak, Tat. Panjang tubuh ikan stingray dapat mencapai 1 meter. Yes or no? Tuh. Panjang tubuh asal tadi teh. Tidak. Kalau tidak kasih tanda silang. Cuma 35. Bagus. Nomor 3, terdapat 3 kelenjar racun pada lapisan kulit di seluruh tubuh. Benar? Enggak. Tidak. Benar? Benar. Salah. X. Nomor 4. Korban yang terkena serangan racun akan merasakan sakit yang luar biasa. Tadi yang dibacakan sama Abdan ya. Benar ya? Nomor 4 benar. Checklist. Nomor terakhir, pemberian suatu zat dingin. Nomor 4 benar. Checklist. Nomor 5.
Nomor 3 salah. Nomor 5 benar atau salah? Zat dingin. Perasaan bukan zat dingin deh. Zat panas. Panas. Nomor 5 silakan. X juga. X juga. Nah, itulah contoh kita menyesuaikan berita informasi dengan sebuah bacaan. Ada yang tidak sesuai dan ada yang sesuai. Ya, itu contohnya sudah praktek barusan. Berikutnya latihan 2. Yang tidak ada bukunya bisa dilihat di layar TV Anda. Nomor 1 tadi checklist ya. Nomor 1 tadi checklist. Pusat. Gimana? Nomor 5. Nomor 5 juga X. Nah, Tat. Sudah? Next? 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 Next. Next. Sehat dengan jogging. Tahu jogging? Tahu. Jogging Nggak tahu, rebus, kan? Apa itu jogging jogging? bakar, kayak gitu kan? Itu beli daging, sosis, jagung. Itu mah Barbecue. jagung. Barbecue itu mah Ustaz. Jogging mah adalah jogging mah udah jelas ya. Jagung gitu. Olahraga, lari gitu kan. Jogging merupakan perintahnya apa? Bacalah teks berikut dan lengkapilah bagian yang rumpang. Do you know rumpang? Rumpang itu adalah tidak utuh atau ada yang kosongnya. Contoh ini nih. Nah, yang Ustadz lingkari. Ini rumpangnya. Kita jawab bersama-sama ya. Jogging merupakan titik-titik yang paling mudah dilakukan. Apa? Olahraga. Good. Silakan huruf H di situ. Huruf H di situ. Jogging tidak memerlukan peralatan yang Rumit. rumit. C, ya rumit. Begitu pula dengan persiapannya. Persiapan jogging tidak membutuhkan waktu atau pemanasan. Waktu ya. Benar. Jogging dapat dilakukan di mana saja. Artinya kamu dapat melakukan jogging di tempat yang nyaman seperti keliling lingkungan tempat tinggal. Di mana lagi? Taman. Di taman ya, bukan di pendinginan, awas salah. Di depan rumah dan di jalan raya. Namun kamu tetap perlu berhati-hati jika jogging di jalan raya karena banyak kendaraan yang melintas. Ya iyalah, hati-hati. Ustaz tanya dulu, siapa yang suka lari pagi? Kalau Ahad, minggu pagi Ahad. Aku. Ada tidak? Bukan suka, Tat. Suka-sukanya pagi-pagi nonton YouTube. Masa nonton YouTube? Pagi nonton YouTube. Olahraga, biar badan sehat, pikiran jernih. Nonton YouTube terus. Next ya, paragraf terakhir. Jogging memang olahraga yang mudah dilakukan. Namun, bukan berarti kamu tidak melakukan apa sebelum jogging, titik-titiknya. Ustaz, pemanasan teh dibakar api bukan? Bukan, pemanasan warming up. 1, 2, 1. 1, 1, 2, 2. Gini gitu ya. 1, 2, 1. Bukan, udah. Pemanasan dilakukan agar otot-otot tidak tegang. Sehat, napasnya panjang, kuat gitu ya. Apalagi Ihwan nih, Ihwan. Kan bisa ada yang mau jadi tentara, bisa ada yang mau jadi polwan. Kan Ikhwan. Oh iya benar. Kan polwan itu polisi Ihwan bukan?
Polisi wanita Ustadz, polwan mas. Oke ya, itu sudah. Nah itu adalah latihan yang dikerjakan secara bersama-samanya. Selain itu, kalian bisa berdiskusi di luar Zoom ini untuk melaksanakan halaman 55 sampai 57. Menyelesaikan halaman 55 sampai 57. Aduh, mana banyak Ustaz. Tapi Ustadz kasih tahu bocorannya. Perhatikan baik-baik. Tahu jawabannya. Iya, kasih tahu. Iya. Nomor halaman 55 meringkas, lihat yang kosong atas. Ringkasan dari teks sehat dan jogging adalah apa? Kira-kira kalian dibuat satu paragraf saja cerita yang tadi jogging itu. Sok bikin dengan ringkasan masing-masing, dengan bahasa sendiri. Bikin ringkasan di sini, jangan panjang-panjang, ya. Ringkasan tentang jogging. Nurul nggak ada PH, segera nyari PH ya nanti Nurul ya. Untuk halaman 5, apa lagi? Untuk halaman 56, kan ada 5 buah pertanyaan. Jawabannya ada di halaman 55 latihan 3. Gitu. Ya? Ada yang ditanyakan? Sama sekali tidak. Tidak sama sekali. Mengerti ya? Iya. Untuk halaman 57 cuma menuliskan benar salah seperti tadi yang awal. Benar gak informasinya sesuai dengan di teks? Cuma menuliskan benar atau salah saja. Itu boleh berdiskusi. Contoh, nama lain dari siklon tropis ialah angin puyuh, angin ribut, atau badai tropis. Benar atau salah itu teh? Sesuai dengan teks yang halaman 56. Ditulis ininya. Ya, kalau benar, tulis benar. Kalau salah, tulis salah di kotak kecilnya itu. Benar. Apa checklist, Ustaz? Benar. Itu lihat di instruksinya. Ditulis benar atau salahnya. Oke, Ustaz izinkan untuk berdiskusi. Tapi di luar Zoom ini, ya. Karena sebagai latihan mandirinya kan harus ada. Enggak Ustaz bantu terus, ya kan? Suara siapa itu? Ada pertanyaan dulu sebelum closingan? Itu halaman berapa tadi yang dikerjain ya? Dari halaman 55 sampai 57. Dari halaman 55 Sampai 57 semua? Sampai halaman 57 ya. Suara apa tuh? Tahu tadi. Ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan lain tidak? Semangat meskipun masih dingin-dingin gini ya. Sambil nyemil kek, sambil apa? Energen. Atau sambil minum es batu. Kan dingin sana ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita closing ya. Silakan latihan mandirinya yang itu nanti Ustaz sampaikan lagi di grup. Sekarang waktunya sesi foto bersama. Hitungan 1. Dua, 1. Senyum yang lebar, yang ikhlas. Senyum jangan tanggung-tanggung. Oke? Mana senyum manisnya? Tahan. 3, 2, 1. Selesai.
Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup saja pertemuan hari ini, Zoom hari ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan, japri Ustadz saja langsung ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Semangat menyelesaikannya. Oke, silakan boleh berdiskusi. Terima kasih yang sudah hadir ya. Ustadz dipotong enggak? Seperti biasa, ya nanti Ustadz umumkan di grup sampai sambil di list juga.